Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Dan seperti yang kita bisa di sini, market tambah hijau dan gilanya apa? BTCD lanjut lagi turun ya, dan ya sebenarnya gini, kalau untuk BTC sendiri bagus ya. BTC lanjut membuat higher high. Hari ini dia mencapai di 104.332, sementara kemarin di 104.159. Tapi mungkin yang lebih kerasa adalah alts dan terutama ETH ya. Untuk ETH hari ini sedang ngepump 9,37, tadi sempat lebih tinggi sampai belasan persen ya. Nah, kalau udah begini mulai lagi keluar dari gua ya. Altcoin season. Hati-hati. Jangan sampai ke bawah nafsu, ujung-ujungnya tiba-tiba portonya jadi tidak stabil lagi. Maksudnya tidak stabil itu apa? Rasionya kacau gitu. Wah, udah deh, ini katanya altcoin season nih. Udah BTC kita tutup semua. Dananya kita all in semua di alts begitu. Hati-hati ya. Itu sudah pernah terjadi di masa-masa ini ya. Waktu terjun payung di November ke Desember sini ya, banyak sekali orang-orang yang menjual BTC mereka all in di altcoins. Ingat hasilnya apa? Hasilnya muntah darah begitu ya. Kita masih butuh konfirmasi lebih dari The Feds untuk sampai kita bisa dengan nyaman mengatakan, kita legit masuk ke altcoin season begitu. Buat yang nggak tahu apa penyebabnya kenapa BTCD terjun payung selama kemarin dan hari ini, ya jawabannya adalah balance sheet yang mulai meningkat dan juga desas-desus bahwa The Feds kemungkinan akan mulai terus inject liquidity ke market, ya, meningkatkan balance sheet begitu. Nah, kalau itu terjadi, ya ada possibility QT bisa selesai. Itu dulu deh, jangan ngomong QE dulu. QT bisa selesai. Nah, kalau QT sudah selesai, ya tidak lagi dilanjutkan turun ke bawah seperti di sini, ya, mulai stabil seperti di 2016, ya kita ada potensi lebih besar untuk bisa masuk ke altcoin season, begitu, ya. Nah, tetapi sebelum ada konfirmasi yang lebih lanjut, janganlah kita sembrono, ya. Seperti di masa-masa ini banyak yang sembrono, udah bagus-bagus, portonya 70-30 atau 60-40, ya, dibuang semua BTC-nya, dihajar semua ke alts. Dan ya muntah darah lagi seperti di sini ya. Karena rata-rata orang yang minusnya sampai gede 70, 80, 90 itu rata-rata nggak pegang BTC ya. Jadi boleh punya altcoins, boleh, gue pribadi pun banyak pegang altcoins ya. 30% tuh besar loh dari portofolio. Kalau dari CM berarti 300 juta begitu ya. Nah, tapi jangan kegedean. Kalau kegedean resiko lo kan otomatis meningkat. Ingat, the name of the game dari investment itu adalah risk management. Kalau lu nggak bisa manage your risk, you'll die. Dan beberapa banyak yang die in the market. Dan permasalahannya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, ingat fondasi. Ya, BTC adalah fondasi kita. Nggak guna punya rumah 10 tingkat, fondasinya cuma buat 1 tingkat. Yang terjadi apa? Kasih badai, rubuh. Itu. Ya, oke. Next, langsung aja kita masuk ke news ya. Untuk news ini datang dari US, di mana Meta atau Facebook lah ya, buat orang-orang yang mungkin ininya simpelnya soalnya punya si Zuckerberg ya. Sekarang namanya jadi Meta, bukan sekarang sih, dari cycle kemarin namanya jadi Meta ya. Sekarang dia apakah mulai masuk ke masa-masa FOMO ya? Karena sekarang dia ingin mendeploy stable coins ya. Wah ya, apakah Zuck mulai FOMO ya, si Mark Zuckerberg ya? Ya, tapi kalau menurut gua ya, ya dia udah masuk dulu. Soalnya gini loh, ya kita udah bahas berkali-kali di DCWT. Inflow ke IBIT-nya punya BlackRock, intinya ETF Bitcoin itu udah meningkat dengan luar biasa. Bahkan 2 hari lalu, atau pokoknya seminggu ke belakang lah, gue lupa spesifiknya hari apa, kita pernah bahas bahwa inflow BTC itu sudah mengalahkan inflow gold selama setahun ini. Padahal gold di tahun ini peningkatannya juga gila. Artinya apa? Institusi mulai melirik juga ke BTC. Begitu. Jadi ya jangan-jangan si Zuck udah beli gitu. Ya, maybe udah punya exposure ke BTC juga. Apalagi dia sekarang dekat ke Trump. Begitu kan? Ya jadi ya itulah ya, makanya saat waktu kemarin para dukun di sini tiba-tiba jadi bear boy gitu ya, gua sih ya boleh, terserah, monggo, tapi ya kalau bisa diam-diam aja gitu kalau nggak yakin begitu. Tapi ya kalau dukun sih yakin-yakin aja ngomongnya ya, soalnya waktu udah salah ya tinggal ngomong kebalikannya aja kan. Ya tapi intinya satu lah, intinya cuma kata-kata itu
lebih tidak ada artinya dibandingkan aksi. Begitu aksinya sudah terbukti, inflow terjadi berturut-turut, walaupun mungkin over the counter ya, nggak langsung kerasa ke market. Ya, tapi at the end of the day, ya, smart money itu ada alasannya kenapa disebut smart money. Well, because they're smarter than than people in general, begitu ya. Oke, ya gue harap sih waktu para elit global ya, para institusi termasuk mungkin si Zak gitu ya mulai masuk ke market, lu kemarin bareng-bareng juga masuk, karena kalau gua dan keluarga besar TCI ya masuk, orang kita di sini terus kan di masa-masa ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke komen. Yang pertama dari Sebat dulu. Dari sekian banyak YouTuber waktu kemarin BTC crash ke 74.000 ya. Ini berarti waktu lagi retest ke MA50 ya. Sini nih, daerah MA50 ya. Cuma lu yang nggak panik dan mendadak bear boy. Tapi lu persiapkan kita semua dari plan A sampai Z untuk siap hadapin semua skenario di kripto agar tetap cuan. Dan gilanya, lu share ini semua secara gratis bang. Rezeki tim TCI akan melimpah pada waktunya. Thank you. Thank you. Yang pertama, thank you untuk doanya. Ya, amin, gue aminin banget. Dan yang kedua, thank you ya bahwa lu ngepoint this out. Karena faktanya waktu drop ke MA50 memang banyak sekali para dukun yang teriak-teriak kita masuk ke bear market. Wah, market sudah rusak katanya, market sudah rusak ya. Jadi itu hal yang menyebalkan ya dukun tuh ya. Kalau dia nebak-nebak terus tidak sesuai, tinggal ngomong market sudah berubah, market rusak ya. Gila, sombong sekali dipikir-pikir gitu ya. Market tidak sesuai dengan tebak-tebakan dia, maka market rusak begitu ya. Tapi banyak yang seperti itu. Banyak yang mendadak jadi bear boy ya. Dan ya buat lu yang actually bareng-bareng TCI, ya apa yang gue bilang, selama MA50 tidak jebol, ya udah tetap di CA, jangan takut. Kalau jebol ya sudah tutup gitu. Tapi selama tidak jebol, the biggest possibility-nya lebih ke apa? Ya lanjut lagi ke atas, business as usual. Dan voila, ya terjadi sesuai kan? Bukan karena TCI hebat, sekali lagi, bukan karena TCI hebat, tapi karena memang skenario seperti ini ya sebenarnya lumayan berirama dengan seperti di 2021, cuma perbedaan bulan saja. Ini di lebih ke ya ini sedikit lebih telat lah dibanding kita begitu. Tapi ya relatif mirip begitu ya. Ya jadi makanya sangat penting itu kita mengerti fakta data statistik. Nah, semakin lu mengerti fakta data statistik, lu semakin bisa bedakan mana dukun yang nggak punya otak gitu sama mana yang beneran analisa begitu ya. Nih gue penasaran, jadi ada beberapa yang komen lagi nih ya. Soalnya gila nih ada yang sampai 18 like ya. Berarti banyak yang merasakan sentimen yang sama. Thank you ya. Yang pertama dari Absurd ya. Dukun-dukun bear kemarin itu aneh sih. Orang dilihat siklusnya emang tahun ini bull market terakhir yang kasih reward terbesar, dan barulah nanti masuk ke bear market. Aku suka channel ini karena menganalisa berdasarkan histori juga, nggak cuma teknikal. Betul banget. Wah, mantap ya. Satu lagi dari Joestar nih ya. Nge-reply si Absurd ya. Simple bang, dukun ingin terlihat pintar, makanya data simple sengaja dibikin rumit dan dijadikan bahan jualan. Dukun fokus cari cuan dari member, Mak Toshi fokus bantu sebanyak mungkin orang pakai data statistik, bukan modal bacot. Thank you ya. Mantap. Sekali lagi thank you ya, karena gue ingat di 2022 tuh jauh dari inilah ya. Kita sama-sama mengingatkan ya, gue sama Sato dan tim TC mengingatkan, ayo akumulasi di 2022 ini karena secara historically speaking bagus untuk akumulasi ya secara teori cycle, dan juga ada statistik minus 30% dari MA200. Di masa-masa itu kita dibully, bacot lo, wah lu pengen menjerumuskan orang ya, udah jelas pasti 10.000 ya. Ya, tapi sekarang ya setelah sudah berapa tahun berarti ya, dari 2022 berarti udah 3 tahun lebih ya. Ya sekarang kita mungkin sudah kebentuk satu komunitas yang beneran pakai otak, beneran pakai fakta data statistik. Happy gue. Next dari Aryo Kusuma. Bang Toshi, terima kasih sudah kasih petunjuk-petunjuk analisanya. Semoga dari kebaikan dari semua yang dilakukan. Semoga dapat kebaikan dari semua yang dilakukan. Salam tabur tuai ya. Bang, mau tanya. Yang pertama, apa di saat-saat ini ada sell in May and go away? Bagaimana statistiknya? Statistiknya gini ya, kalau nggak salah dari 13 tahun ke belakang itu 6 kali merah, 7 kali hijau
ya. Ya berarti in general sejak berarti 2000 berapa tuh 2010-an ya, 13 tahun ke belakang lah lu tarik mundur, ini almost 50-50. Begitu, makanya menurut gua sell in May and go away ini adalah satu recency bias. Begitu. Kenapa? Karena gini nih. Gua perhatiin ini mulai bertaburan kata-kata sell in May and go away itu di kripto ya. Kalau di saham gua nggak ngikutin, ada yang bilang di saham dari dulu. Ya gua nggak ngerti. Tapi kalau di kripto itu mulai rame tuh di sini nih ya, mulai rame di masa-masa sini nih. Nah, daerah sini nih. Mulai dari 2021 begitu. Sell in May and go away. Kenapa? Karena di sini ngedam nih di 2021, hancur. Jadi orang ingat minus 35%. Udahnya tahun depannya lagi merah lagi. Tuh kan setiap Mei nih ya. Udah gitu di 2023 Mei-nya ngedam lagi. Tuh 3 tahun berturut-turut. Jadi orang bilang tuh pokoknya setiap Mei bakal ngedam. Padahal kalau lu cek ya di data per bulannya gitu ya, itu 6:7 gitu. Jadi almost 50-50 begitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sell in May and go away ini secara statistik tidak reliable begitu. Tidak reliable untuk kita bisa jadikan patokan. Malah serem sekali di tahun kemarin kalau lu jual di Mei ya, lu jual di Mei sini. Nah, di sini ya. Lu jual di Mei, apa yang terjadi? Lu jual di Mei awal waktu lagi turun, masuk ke Juninya malah naik. Nah, ya. Lu market naik abis ngejual, apa yang terjadi? FOMO. Udah FOMO lu beli di pucuk, ngedrop lagi. Muntah darah ya. Ya jadi menurut gua sell in May and go away ini at least di kripto ya, di saham gua nggak tahu ya, gua nggak terlalu ngikutin juga lah ya. Ya kalau di kripto not a good statistik buat kita follow ya. Lalu kedua, kemarin the Fed tahan bunga tapi BTC pump. Itu kenapa ya? Kalau bisa dengan bahasa sederhana. Maaf, saya kurang ngeh dari penjelasannya. Oke, gue coba bikin lebih simpel lagi ya. Terima kasih Bang Toshi and Team. Jadi gini, waktu kemarin BTC stays the same kan ya. Nah, BTC lagi. Interest rate stays the same. Nah, tapi kenapa bisa naik lagi ke atas dan bahkan odds cenderung naik? Nah, ini berhubungan sama desas-desus bahwa ya ada rencana the Fed mulai kasarnya mau ngucurin dana lagi lah ke market begitu. Dalam bentuk apa? Balance sheet. Nah, kemarin ya keluar data nih, balance sheet mulai naik lagi. Orang mungkin melihat itu sebagai suatu pertanda, wah ini rumornya bener nih. Ya walaupun jujurnya kalau gua rasa sih masih butuh pembuktian lagi beberapa kali sampai dia mulai stabil. Nah, jadi itu menurut gua penyebabnya. Ya karena statementnya masih sama dari sebelumnya, interest rate juga masih sama. Jadi ya bisa dibilang yang membuat market ngepump, BTC ngepump, odds ngepump ya karena desas-desus itu dan juga kasarnya kayak konfirmasi dari balance sheet yang mulai meningkat begitu. Tapi sekali lagi kalau lu tanya gue lebih prefer ada pembuktian dulu, peningkatan ya minimal dia statis dulu deh, nggak lanjut lagi kayak begini. Ini kan jelas nih trajektorinya sebelumnya turun terus. Nah kalau sudah mulai begini nih, kalau sudah mulai seperti ini, nah mulai flat nih, nah itu baru menurut gue lebih oke. Ya for now baik lagi lah, market suka jump the gun. Mereka suka mendahului market, pengen mendahului market begitu. Next dari Victor Okto. Berkat nonton channel Kotoshi jadi senyum-senyum sekarang. Saya baru di dunia kripto. Pertama masuk di Desember tahun lalu dan itu pun beli alt semua. Waduh ya. Karena omongan temen. Nah ini kadang-kadang temen tuh memang ya. Alhasil minus parah dan loss. Iyalah kalau semua alts mah ya. Nah ini. Nah nih bukti. Kalau kemarin gede-gedean di alts ya. Berarti kan sesuai nih sama yang gue bahas tadi kan. Gede-gedean nih di sini nih ya. Bukan gue yang ngomong loh. Ini langsung dari Bro Victor nih ya. Di Desember. Lu gila-gilaan di alts. Kenapa? Teman-teman lu bilang semua di alts. Lagi terjun payung BTCD. Begitu. Nah tapi pada faktanya kan waktu dia naik lagi muntah darah kan. Nah jadi ya ini ya. Ada pembuktian nih. Mantap ya. Oke. Pas bulan kedua tahun ini masuk market lagi dan ubah portofolio, beli BTC dicicil sedikit demi sedikit dan dapat di harga 82K. Terus pas BTC ngepump dan sempat turun ke 93K, cicil lagi dan sekarang senyum-senyum lihat marketnya.
Terima kasih Kotoshi. Semoga keluarga TCI sehat selalu. Salam tak bertuai. Mantap ya. Ini bagus sekali. Lu nggak pundung. Karena kebanyakan orang kalau dalam situasi kayak lu pundung. Dan akan langsung, kripto tuh semua cuma scam. Begitu. Nah itu bagusnya dari lu apa? Lu nggak langsung nyerah. Pengen cari tahu hal lain gitu. Jangan-jangan temen lu salah begitu ya. Nah, that's good ya. Ya bagus banget. Sekarang waktunya lagi turun kemarin lu nyicil BTC. Memiliki porto yang lebih balance itu ujung-ujungnya akan lebih tenang ya. Mantap. Semoga terus konsisten dan semoga profitable ya. Next dari Saku Hantano. Bang Toshi, kemarin nyesel lepas semua BTC. Waduh. Nah ini ya. Gue sudah sering ngomong. Di sini masuk dicicil, keluar juga dicicil ya. Ini bahayanya kalau kita kalau kita TP itu sekaligus ya. Nggak taunya naik lagi sampai 104K. Kira-kira kalau lihat TA ada kemungkinan nggak BTC koreksi dalam lagi sebelum pump di atas 100K lagi. Kalau ada koreksi dalam saya mau buy lagi. Nah ini hati-hati, ini udah masuk ke dalam area tebak-tebakan. Nah, ya kita nggak tahu bakal ngedam sampai sedalam apa lagi ya. Apakah akan koreksi dalam lagi atau nggak? We don't know. Apalagi kalau sampai kita ini adalah awal dari masa-masa FOMO gede-gedean. Nah, kalau itu sudah terjadi, sangat sulit untuk kita tahu kapan terjadi koreksi yang cukup dalam lagi. Jadi sekali lagi, ya ini jadi contoh. Yang pertama apa? Ya kita TP jangan sekaligus. Gitu. Kita udah pernah, lu coba cari deh video TP gue, walaupun jujur itu video TP gue udah mulai ada perubahan lagi sih ya. Tapi garis besarnya boleh ya, masih bisa mirip seperti situlah ya. Patokannya besok gue di Bollinger Band. Saat ya bukan cuma BTC ya, ALTS juga saat dia itu di atas dari Bollinger Band dan weekly close di atas dari Bollinger Band, kita TP begitu ya. Kayak contoh di sini ya, contoh BTC kita itu sudah sempat dapat TP beberapa kali nih. TP mana sih? Oke, sini ya. Nah, kita dapat satu TP di sini, TP lagi di sini, TP lagi di sini ya. Dari 10 terus ke 20 dan seterusnya. PP juga kemarin ya. Jadi ALTS juga bisa, ALTS meme sama ya. Nih, kita dapat TP di sini, dapat TP sini. Saat terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band. Nih, TP. Nah, tapi besarnya dimodif ya. Misalkan awal 5% ya, dimartinggelin 5%, nanti di sini 10. Udah 10 di sini jadi 20. 20 di sini 40. Gitu supaya apa? Supaya harga rata-rata TP lu makin tinggi. Gitu. Jadi nggak perlu takut, aduh bang nanti kok naik lagi gimana? Nggak masalah. Nanti lu TP di atas lebih besar. Begitu. Ya. Ya udah, nasi sudah menjadi bubur. Ya DCA lagi. Ya kalau mau DCA lagi. Karena kalau lu nunggu sampai koreksi dalam, kalau nggak sampai gimana? Ujung-ujungnya lu akan beli di resisten. Itu yang terjadi sama orang-orang yang nunggu-nunggu BTC ke 50.000 di sini ya. Sorry, ntar kita ubah dulu ke BSP lagi ya. Nah, waktu di sini nunggu ke 50.000, ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 60.000. Ngapain beli di sini? Nanti BTC di 50.000, nanti BTC di 60.000 ya. Nah, yang nunggu-nunggu kayak begitu waktu ngepam apa yang terjadi? Takut kan? Takut ketinggalan. Akhirnya beli di resisten, koreksi dikit panik gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah nih kayak gini nih. Nih, boom, ngepam 8%. Wah, aduh gue ketinggalan. Beli di resisten, turun sehari 3%. Aduh, panik. Jual lagi di bawah. Gitu, ya. Next. Dari telah lama edan. Oke ya. Mau tanya bang, kenapa ya saya sudah bikin SOP selalu menyisakan peluru 30%. Tapi di saat ngepam keras gini, rasanya nyesek banget udah nyisain 30% itu. Pasti timbul pemikiran kenapa nggak saya habiskan sekalian ya pelurunya waktu di bawah. Apakah Bang Toshi juga merasakan hal yang sama? Enggak, kalau gue enggak seperti itu. Kenapa? Karena gue tidak menyisakan peluru. Ya gini. Kalau ada sisanya ya udah biarin. Tapi gue nggak pernah dengan sengaja menyisakan berapa persen peluru gitu, enggak. Ya, karena kalau gue gini patokannya. Pokoknya gue tiap bulan gue sisihkan sebagian ya dari penghasilan gue, berapa persen tergantung ya. Setiap orang bisa beda-beda tergantung sama tanggungannya masing-masing. Semakin banyak tanggungan makin kecil berarti ya, karena kripto memang secara resiko lebih besar gitu. Nah, setelah gue sisihkan dan gue jadikan peluru, gue habisin. Kalau sampai nggak habis baru digeser lagi aja gitu. Dan kalau lagi average up ya average up begitu ya. Nah, tapi balik lagi, ini kan SOP lu. SOP tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, tapi kalau lu punya SOP seperti itu menyisakan 30%, ya lu harus siap. Setiap kali naik pasti perasaan ini akan ada. Begitu, ya.
Tapi gitu, kalau lu tanya ke gua, ya gua nggak ada perasaan seperti itu karena ya kalau sampai memang ya kalau gua nggak ada SOP untuk mempertahankan berapa persen gitu jadi peluru, enggak. Kalau gua ada dana nih, gua sisihkan, ya tinggal gua bagi-bagi aja 70-30 gitu ya, 70% BTC, 30% alts. Saat ada posisi ya dihajar sampai habis gitu, nggak pakai ceritanya ntar dulu deh siapa tahu lebih dalam, enggak gitu. Kalau sampai udah habis duluan, market masih lanjut turun, ya udah berarti belum rezeki begitu. Itu kalau gua. Nah kalau lu ya tergantung ya, kan lu punya SOP. Lagi-lagi gua bukan diktator yang orang harus sama persis seperti gua SOP-nya. Kalau berbeda itu namanya membangkang. Enggak, gua bukan tipe yang seperti itu ya. Tapi lu harus siap dengan semua pros and cons dari SOP masing-masing gitu ya. Next, dari Arfi Astina Lutfi. Maaf Kotoshi, mau tanya. Jadi ini SOP TP-nya Koko TP di saat weekly close di atas Bollinger Band ya? Yes. Berarti di saat sedang retest atau belum weekly close di Bollinger Band atas, Koko masih belum TP begitu? Yes, belum TP ya. Apakah pernah dalam satu cycle di kuartal 4 tidak terjadi weekly close di atas Bollinger Band? Atau adakah kemungkinan seperti itu? Lalu menurut Koko, sebaiknya SOP-TP tetap satu weekly close di atas Bollinger Band atau kalau udah kena Bollinger Band langsung mulai TP aja? Terima kasih sebelumnya Kotoshi. Salam terbertuai dan 3 golden rules. Nah, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Jadi gini, kalau gua tetap akan patokannya weekly close. Kuartal 4 selama ini kita cek aja langsung ya. Selama ini kita selalu dapat kesempatan untuk TP di kuartal 4 saat di atas dari Bollinger Band ya. Nah, kalau kita di sini ya di cycle sebelumnya kita bisa di sini kita dapat di bulan Oktober ya. Nah, bulan Oktober kita dapat di sini ya. Nah, ini kuartal 4 masuk kan? Oktober, November, Desember begitu. Nah, selanjutnya di yang cycle ini cycle pertama gua nih ya dari 2016 sampai ke sini. Nah, kita dapat banyak nih kesempatan untuk TP sebenarnya ya. Kita dapat di Desember, di November juga dapat gitu. Dan kalau kita lihat juga di sini ya di 2013 halving pertama nih ya, cycle top pertama setelah halving ya. Kita juga dapat di November. Jadi selama statistik ini berjalan, kita selalu dapat banyak kesempatan untuk TP begitu ya di kuartal 4. Nah, jadi ya itu untungnya ya kita nggak terlalu harus mikirin hal itu. Jadi ya kita akan ada dapat kesempatan in theory. Nah, tapi baik lagi, kalau lu ngerasa, aduh bang, gue udah cukup nih bang sebenarnya ya, gue udah nggak perlu lagi nih ya. Tapi kalau gue nungguin weekly close dulu, takutnya malah nggak kena nih target gue. Nah, ya udah nggak apa. Kalau lu ngerasa misalkan, gue tuh dananya cukup nih sesuai yang gue butuhkan, misalkan buat nikah lah, beli rumah lah atau apa, ya udah aja TP aja kalau seperti itu ya. Ya, lu bisa lebih fleksibel di situ ya. Nah, tapi kalau misalkan ya, SOP gua ya enggak, kalau gua akan tunggu sampai weekly close gitu. Saat di kuartal 4 akan gua habis-habisan di situ. Habis-habisan untuk TP karena sekali lagi gua adalah seorang position trader. Tapi kalau lu berpikirnya jangka panjang bang, buat gua pensiun nih, buat gua pensiun 20 tahun ke depan. Nah, udah itu gak usah mikir. Lu nggak TP pun nggak masalah. Tapi pastikan cuma BTC, jangan yang lain-lain. Kalau benar-benar mau jangka panjang. Tapi kalau berpikirnya per cycle, ya kalau gue akan TP signifikan, bahkan kalau alts gue pasti habisin semua di kuartal 4. Gitu ya. Bagus, pertanyaan yang bagus nih ya. Gue harap pertanyaan bagus seperti ini orang-orang dengar. Jadi tahu. Kadang-kadang ada yang senada-senada tuh suka ditanyakan lagi ya. Next, dari Sabar Kus. Nah, itulah ya, panjang. Kenapa nggak dari dulu saya dapat channel Bang Toshi? Ini ada yang jawabnya, coba gue penasaran apa nih. Dari BTC is King. Karena rakyat Indonesia sendirilah yang salah kasih panggung. Malah kedukun tukang sedotin. Malah kedukun tukang sedotin uang membernya sendiri. Lagian dengan pasar Indonesia pasti dukun yang akan selalu laku. Karena banyak janji manis. Di sini dikasih kenyataan pahit, tapi beneran bikin pintar dalam investasi dalam hidup. Wah, thank you ya. Ya jadi ya ada benernya. Karena di sini tuh kita ngasih obat pahit begitu ya. Kita mendingan ngasih yang pahit di depan, tapi udahnya orang sadar dan mau benar-benar berubah. Ya benar juga sih, ada benernya ya. Di Indonesia tuh ya kadang-kadang salahnya kenapa banyak orang nggak tahu TCI? Ya karena TCI tidak memberikan janji-janji yang menarik. Begitu. Kita cuma ngomong, ya statistically seperti ini, ya statistically seperti itu gitu. Nggak kayak ikut saya, Anda akan 100x dalam 6 bulan, 100x dalam 3 bulan. Tinggal lu berani ngebacotnya sehebat apa aja.
begitu ya. Nah, di sini ya kita realistik. Realistik, kita kasih secara risk reward ratio-nya menarik. Nah, tapi kalau menurut gua menarik, buat orang-orang Indo seringkali tidak menarik karena mereka pengennya yang ngawang-ngawang, 100.000 pengen jadi rumah begitu ya, susah. Begitu ya. Ini benar sih. Ini gua suka nih ya BTC is King ya. Ya, ya itulah jawabannya ya. Karena ya kalau yang benar-benar edukasi tuh susah untuk maju begitu. Atau gini lah, growth-nya akan lebih stunted gitu dibanding sama yang jualan harapan begitu ya. Oke. Next dari N Hacker. Bang, saya mau tanya, jika tren BTC mulai bullish seperti kemarin hingga hari ini ya, saran dari Bang Toshi apakah harus berhenti DCA dan menunggu fase bearish supaya tidak terjebak di pucuk? Nggak, terus DCA ya. Tapi ya baik lagi ya, DCA-nya sesuai ya. Lu mau pakai TA boleh ya. Ini kita ngomongin BTC ya. TA boleh, pakai time base juga boleh. Per 2 minggu, per seminggu itu boleh ya. Takut terjebak di pucuk ya nggak juga, gampang, tinggal nanti kan kita keluar SOPTP tinggal TP nanti begitu. Jadi tetap dia naik kita DCA, dia turun kita DCA. Ini seperti yang gue pernah bilang ya, kayak Bruce Lee bilang, be water my friend ya. Itu air dimasukin ke vas jadi vas, dimasukin ke botol jadi botol, dimasukin ke pot jadi pot gitu ya. Apakah ada parameter lain untuk menentukan BTC ini sudah masuk ke fase bearish selain dari MA50 yang sering Bang Toshi katakan setiap kali menjelaskan chart dalam video? Ya kuartal 4 gitu. Kalau kita udah di post halving year, itu adalah sinyal yang menurut gue bahkan lebih kuat daripada MA50 begitu ya. Saat kita sudah masuk ke kuartal 4 di post halving year, which is this year ya, kita udah otaknya mikirnya udah bukan pengen akumulasi, udah fokusnya lebih ke TP begitu ya. Jadi kuartal 4 ya, Oktober, November, Desember. Kalau udah mulai keluar sinyal untuk sell it ya. Terutama BTC. Kalau alts kadang-kadang masih ada yang suka monyong gitu, ada yang suka monyong, ada yang suka kecepatan gitu ya. Next, apakah parameter MA50 tadi, parameter untuk Bitcoin juga bisa dilakukan untuk Bitcoin untuk altcoin? Nah, ini nyambung ya. Some yes, some no begitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, kayak contoh BTC di 2021 ya, 2021 di sini dia kan ya sesuai jadwal di November ya. November dia udah pucuk. Kalau kita ambil contoh lah ya, yang lain kayak misalkan Luna ya. Nah, Luna itu di 2022 baru pucuknya. Begitu. Kita ambil contoh lain, misalkan apa lagi ya? ADA USD ya. ADA USD kalau kita lihat di sini nih, dia malah duluan. Dia udah dapat pucuknya itu di Agustus. Begitu. Nah, jadi untuk altcoins lebih random. Begitu. Tapi kalau lu nggak mau pusing ya, parametersnya apa? Parametersnya kalau lu udah keluar SOPTP di BTC ya, amannya apa ya? Udah TP aja semua altcoins. Nggak usah pikirin naik lagi gimana. Udah bukan rezeki itu namanya. Itu cara paling gampang gitu ya. Kalau sampai masih ada sisa begitu, karena ya lagi-lagi kalau kayak contoh kayak Cardano aja gitu ya. Kayak Cardano waktu di masa itu ya mungkin lu udah keluar SOPTP berkali-kali di sini, cepret udah habis jangan-jangan ya. Nah, kalau sampai masih ada sisa gitu kasarnya nanti di masa-masa November BTC, November Desember BTC pucuk, ya udah lu habisin sisanya untuk yang alts begitu ya. Mohon bantuannya Bang sehingga saya dan teman-teman lainnya orang awam dapat mengetahui juga bahwa ini waktunya exit dan altcoin yang dibeli dari altcoin yang dibeli dan tidak terjebak di pucuk bisa mendapatkan untung maksimal. Terima kasih dan selamat bertuai. Oke, nanti gua akan ingatkan lagi kok. Waktunya BTC udah dekat ke masa itu, gua akan tetap mengingatkan juga amannya untuk alts juga beresin begitu. Ya, tenang. Di sini kita lengkap lah kita ya karena tiap hari jadi ya pasti kita akan ingatkan juga begitu ya. Next, thank you. Ada super thanks dari Dwi Sesha ya. Sekali lagi super thanks ini sangat membantu perkembangan di TCI karena ya kalian sudah tahu ya di TCI tidak ada namanya grup VIP, grup berbayar, semuanya for free ya. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan dari TCI ya, dan bukan cuma super thanks tapi bagi lu menggunakan link reflected di bawah juga sangat membantu ya. Oke. Untuk saat ini bagusnya masih terus DCA dikit-dikit atau wait and see dulu. Terus DCA. Terus DCA dengan peluru normal ya. Nggak usah dikit-dikit, biasa aja. Kayak DCA biasa gitu ya. Jangan wait and see ya. Saat kita udah mulai ada pemikiran wait and see dulu deh ya, nah itu kita udah mulai masuk ke tebak-tebakan begitu ya. Tapi pastikan satu hal, pelurunya yang benar. Ini gua memang tiap kali kayak harus ngingetin terus ya. Jangan sampai gini,
Gua ada duit 10 juta bang, ya. Gua DCA bang. Oke, DCA-nya berapa kali? 3 kali. Ya itu bukan DCA. Itu bukan DCA namanya ya. Minimal dibagi 10. Lebih banyak lebih bagus gitu ya. Eh, Menurut gua ideal tuh 10 sampai 20 peluru dari setiap kali dana dingin yang lu siapkan. Begitu ya. Nanti setiap bulan misalkan setiap gajian, setiap apa ada dana dingin lagi, dibagi lagi, dibagi lagi dan dibagi lagi. Begitu ya. Oke. Wah, banyak juga ya. Haikal itulah ya. Matoshi, terima kasih atas wejangan dan spot informationnya. The real power of DCA is really powerful. Salam tabur tuai Matoshi. Mantap ya, senang ngeliat orang sadar akhirnya potensi dari DCA ya. Next dari Andi Molto. Halo Koh, udah lama nggak komen nih. Soalnya lagi menutup mata dan telinga dari dukun-dukun bearish yang menjengkelkan. Nah, oke ya, berarti lagi-lagi gua nggak ngarang ya. Banyak sekali dukun-dukun bearish kemarin ya. Yang sekarang mungkin berubah lagi nadanya. Sekarang nadanya bullish karena market bullish. Yang menjelek-jelekan BTC katanya di sosmed. Dari awal Februari dan fokus DCA seminggu 10 USD. Dalam sebulan 25 BTC dan $15 dibagi-bagi ke ETH, BNB, ADA sesuai dengan arahan Kotoshi. Akhirnya sekarang menuai hasil kok. Porto seger banget ya. BTC meningkat 62%, ETH meningkat 11%, BNB 10%, sisanya receh. Hehe. Puas banget kok. Akhirnya ada tabungan buat biaya bersalin istri saya. Wah, puji Tuhan ya. Ya kepake ya, uangnya beneran kepake buat hal yang benar-benar bermanfaat. Keren ya. Terima kasih kok, edukasimu sungguh sangat membantu kami. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Semoga semua persalinannya aman ya, tidak ada apa-apa, semuanya bisa anaknya nanti apa namanya semuanya sehat sempurna ya. Mantap. Next dari 83 Channel. Udah mulai tuh bang, dukun-dukun jual ludah. Waduh, jual ludah ya. Pada bilang, sudah kami call di grup kalau kripto akan naik. Padahal kemarin bilang udah bear market. Cycle ini beda. Bla 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 bla. Cut loss, kabur dari market. Oke, orang keberapa nih yang ngomong ya? Ya jadi lagi-lagi. Jangan percaya sama bacotan dukun. Udah banyak sekali korban ini ya, jujurnya TCI itu gudangnya korban dukun sih ya, karena yang bikinnya pun dulu kena dukun gitu ya, tapi mau belajar ya. Jadi ya sekali lagi pembuktian bacotan dukun itu nggak ada artinya, karena waktu bearish kemarin bilangnya bear, sekarang naik sudah kami call apa, call bear market kah ya, nggak mau ngaku kalau udah seperti itu, memang bajingan. Tapi ya itu dia ya, semoga yang masih bingung nih, oh emang dukun kenapa ya, ini banyak sekali korbannya kan, banyak sekali bacotannya yang gagal lagi. Itu gini loh, bukan karena oh berarti gue lebih jago, Toshi itu lebih lebih menyanyi lebih wangi. Salah, bukan itu ya. Poinnya adalah TCI menggunakan fakta data statistik, sementara dukun enggak. Dia cuma ngeliat aja apa yang dirasakan di market. Kalau lu cuma pakai perasaan, ya susah. Gitu loh. Ya. Mantap. Beres, sekarang tinggal kita masuk ke buy limit. Sorry hari ini kayaknya kepanjangan ya, karena mungkin ya ngebahasnya juga cukup panjang dan banyak pertanyaan. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa juga share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan untuk hari ini, our sponsor is Huobi ya. Huobi adalah salah satu platform untuk kita trade futures ya, nggak bisa spot futures aja. Tapi yang unik di sini adalah mereka ada AI ya. Nah AI ini ada berbagai macam resiko, ada yang medium risk, ada yang low risk dan seterusnya. Kalau lo mau sampai coba sih ya, AI-nya gue sarankan yang Mami karena dia yang paling kecil resikonya dan hanya BTC saja. Relatif lebih aman jauh dibandingkan yang lain, terutama ya kayak si MC Whale ya, ini paling gila ya. Cukup menarik. Cuman ya mungkin kalau dibilang consnya apa, consnya adalah ya kita nggak tahu specifically cara kerjanya seperti apa. Cuma ada TP, SL begitu. Tapi tidak ada spesifik penjelasan SOPD seperti apa gitu ya. Ya baik lagi, kalau buat lo yang pengen coba monggo ya. Tapi buat lo yang pengen trade manual juga bisa lakukan di sini. Nah, yang unik dari si Huobi ini adalah mereka itu ada rebate voucher ya. Biasanya itu hanya di 100 USD saja begitu ya. Nah, tapi ya kalau lu menggunakan link referral di bawah itu jadi ada perubahan sedikit ya. Jadi dari ini sorry nggak keluar ya. Tapi intinya dari 100 USD ya menjadi 250. Ya, jadi sekali lagi buat lu yang ingin menggunakan ingin mencoba Huobi boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral di bawah.
Dan kalau misalkan lu menggunakan link referral kita di bawah, jadi ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250 ya. Buat yang pengen coba silakan bisa coba dan mulai trade di Wallbeat. Oke, dan kita mulai dengan SUI. Untuk SUI, wow, ngepam sebesar 21,64%. Untuk posisi futures masih belum ada setupnya. Kita lihat besok. Kalau besok masih di daerah sini ya, daily close-nya masih dekat-dekat dengan resisten 4,033. Ada potensi bisa buka short ya. Tapi untuk sekarang spot dulu aja. Untuk spotnya kita bisa di sini posisinya ada di angka 3,4729. Lalu ini lagi-lagi masih cukup dekat semua ya. EMA 50, 200 dan 50. Oh enggak, 220 ya. 220 dan struktur support di sini ya. Jadi ada di angka sekitar 3,24 sampai 3,29. Tinggal pilih yang mana ya. Yang ketiga ada di angka 2,94. Itu kurang lebih untuk posisi spot di SUI. Untuk XRP kita bisa lihat di sini ngepam juga, belum ada setup futures juga ya. Setelah ngepam di sini ya berarti posisi spotnya ada update. Buy limitnya ada di angka 2,2705, EMA 20 dan EMA 50 ya. Next untuk AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini ya. Posisi short kita di sini sayangnya kena ya. Tergantung sih ya, tergantung. Kalau lo konservatif, udah tutup posisi di sini. Tapi buat lo yang agresif, ya ini apa namanya ngepam kemarin. Ya, ini AVAX udah lumayan lama nggak diupdate kayaknya ya. Oke, untuk AVAX di sini ada struktur yang gue lupa update udah lama soalnya ya. Sekarang lagi di retest. Kita lihat besok seperti apa. Apakah dia akan reclaim atau enggak. Untuk posisi spotnya ada di EMA 20. EMA 50 dan juga struktur terakhir di mana ya? Wah, udah lama banget nggak diupdate nih untuk AVAX. Jarang yang nanya sepertinya, tapi ya udahlah, udah lama juga nggak diupdate. Jadi struktur selanjutnya ada di angka, oh sorry, ada yang ketinggalan lagi. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya ada juga di angka 18,30 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di AVAX ya. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.